I should have stayed at home. 'Cause right now I see all the people that love me, but I still feel alone. Can't have I take my phone. And because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you like me. I can't wait to be your number one. I'll be the biggest fans and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. Oke, selamat datang di podcast Kosan. Laju Ardi berarti ya di sini ya? Ya, Apa kabar Di? alhamdulillah baik. Betul udah lama kita nggak pernah ketemu ya? Terakhir ketemu berarti sebelum sudah COVID sih ya? Iya, terakhir ketemu COVID. Hari ini biasanya kesibukan sekarang ngapain Di? Sekarang kesibukannya lagi fokus kuliah aja sih. Lagi fokus kuliah karena kan yang sebelumnya terlalu fokus sama beberapa project juga kan. Jadi kayak ya udahlah, untuk waktu belakangan ini kayaknya fokusin ke kuliah dulu, baru mungkin kalau misalnya emang ada project lagi baru deh. By the way, lu sekarang semester 7 kan ya? Iya, semester 7. Udah semester akhir, udah banyak tugas, udah banyak kegiatan yang ditugaskan oleh Tapi SKS aman nggak? SKS aman lah ya. Aman. Kalau nilai aman lah ya. Pasti ada kalau ngulang sedikit 1-2 mah. Nggak ada lah, alhamdulillah. 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 Biasanya kan kalau semester udah akhir itu kan paling ngejarnya nilai kan kayak ngulang. Sesuai yang males aja itu mah. Males. Heeh. Kacau. Jadi kenal saya jadi ingat seseorang gitu yang mahasiswanya malas gitu ya. Oh tadi ngomong-ngomong tadi kan banyak bahas project ya. Kalau bisa diceritain itu projectnya apa ya? Biasanya serabutan sebenarnya. Serabutan? Iya, jadi kalau misalnya ada ke film, pembuat produksi film, kalau lagi tiba-tiba ada yang musik, jadi ya udah we, yang penting ada duitnya, sikat. Oh tadi dengar katanya Ardi itu pernah jadi asisten sutradara, bener nggak sih Di? Iya, asisten sutradara. Di film memang kalau beberapa kali untuk film yang udah produksi dan juga udah tayang itu jadi bagian di asisten sutradara. Cuman kadang-kadang juga mencoba untuk ke sutradara dan yang lainnya. Biasanya tuh film, berarti jatuhnya film kan? Film Atau pendek. film pendek. Mungkin boleh ditayangin ya? Anak-anak, berhubung Pak Ustadz aya keperluan sekeluarga selama 2 poe, jadi mulai besok kegiatan kobong diliburkan. Kumaha lamun urang gak iso ka. Yo, urang teu kahiji eta ngalewatan Pantai Tanjung Lesung. Terus jalan selanjutnya kemana sa? Mampir ka dieu ka ditu, geus aing mah pokona mah aing tetep berlanjut. Yakin orang bakal nyampe? Yakin, Woi, pan orang tuh mau duit loba. cukup. Nanti kalau misalnya kalaupun itu juga ada di YouTube-nya sebenarnya. Ada. Di YouTube-nya tuh di Munema. Nah linknya nanti di double sini ya, O. linknya di sini. Jadi kalau misalnya paling nggak cuman film pendek juga sih, kalau misalnya diproduksi biasanya iklan juga, pembuatan iklan atau iklan masyarakat biasanya untuk dinas itu biasanya mereka minta untuk
dibuatkan film iklan masyarakat gitu. Berarti kalau berarti udah pernah iklan gitu, berarti misalnya ada proyek yang paling besar gitu. Ada nggak misalnya proyek yang besar seperti ya jatuhnya kayak film Layar besar lebar. gitu, layar lebar, kalau Layar pernah nggak lebar. kalau gitu? Layar lebar baru 2 kali. Dua kali? heeh. Judulnya apa kalau betul? Itu di film Uni pernah. Yuni. Di film apa ya waktu itu tuh, soalnya kayak film buat tayang di lokal gitu loh. Lokal. Mm-mm. Tapi nggak cobain. Cuman itu mah ngikut ke situ tuh bukan kayak bener-bener produksi orang-orang produksinya gitu. Jadi Jadi bagian volunteer gak sih jatuhnya? Volunteer. Volunteer. Itu dari tadi tuh nyari kata-kata volunteer. Nyariin kata-kata volunteer kenapa dapet. Nah paling kayak gitulah, jadi volunteer buat di film-film besar mah. Tapi kalau misalnya duitnya mah ada kali ya. Nah karena volunteer ya duitnya tidak bisa diharapkan lah, paling cuman ya buat lumayan makan lah ya. lumayan. Makan. Mm-mm. Lumayan. Produsernya tuh biasanya gede atau termasuk kecil? Produksi apa nih? Produksi pribadi. Produser bukan produksi. Pas misalnya bikin Oh, jadi, film pendek gitu. Gede Pas termasuk gede. sewaktu bagian jadi Masih sutradara gitu. asisten gitu kan. Oh, asisten sutradara. Itu produksian rata-rata paling lebih ke film pendek sih. Film pendek sama iklan masyarakat aja. Ya pembuatan iklan aja. Kalau di film pendek itu kok misalnya isinya tuh berarti tentang apa biasanya atau masih nyangkut ke iklan Film pendek. Film pendek ya. Iklan masyarakat gitu. Enggak atau enggak? Kalau film pendek lebih ke biasanya ide-ide yang dari sutradaranya atau penulisnya yang mau disuarakan aja sih. Disuarakan. Misalnya kayak tentang waktu itu pernah bikin Kobong. Apa Film tuh Kobong? judulnya Kobong. Kobong tuh jadi kita tuh pada saat itu mau menyuarakan tentang pesantren-pesantren yang ada di beberapa daerah, anak-anak Kobong terutama, yang dimana kita tuh pengen orang-orang tuh lihat gitu loh kehidupan Kobong seperti apa, orang-orang Kobong, apalagi kan tahu Kobong nggak? Kurang Kobong apa tuh betul? Kobong tuh jadi kalau misalnya kayak pesantren. Biasanya kan pesantren itu apa sih kalau misalnya pesantren modern ya, pesantren modern itu kan dia udah bagus lah dan segala macam. Kalau Kobong tuh bener-bener dia pure Tradisional. iya Masih jadul gitu. masih jadul, masih bener-bener cuman kegiatannya ngaji dan segala macemnya, bener-bener yang gitu doang. Dan tempatnya juga masih kayak apa ya, bahasa kasarnya mau gubuk lah. Waduh, masih di tempat-tempat bilik yang di tempat kayak gitu. Makanya kita pada saat itu mau menyuarakan mau nggak sih pemerintah ke arah sana gitu loh, ke arah ngelirik lah ke arah anak Kobong ini gitu, apa yang mereka butuhkan gitu. Berarti kayak bantuan finansial gitu bisa masuk. Bebas kalau itu ya, mungkin bisa. Itu tergantung ke arah pemerintahnya sana. berarti Iya, kan ya? tergantung dari permintaan juga kan. Karena situnya paling. Jadi edukasi juga di film itu juga kita juga kayak promo tentang secara tidak langsung mempromosikan tentang pariwisata di daerah Banten, yang gitu-gitu. Oh, berarti Kobong tuh daerah Banten. Di daerah Banten, kebetulan syutingnya di daerah Banten. Tapi kalau tempat aslinya Kobong itu sebenarnya di mana? Kobong itu nggak ada tempat. Oh, cuma sebutan kali ya? Atau cuma sebutan gitu? Itu ya. Jadi Kobong tuh karakternya sendiri gitu loh. Karakter si pesantrennya yang masih jadul gitu. Dan bahkan nggak tahu kenapa ya, gue lihat waktu syuting itu sempat survei juga kan di beberapa pesantren gitu. Kobong itu bahkan lebih gue nemuin banyak banget penghafal Al-Quran gitu loh. Hafiz gitu ya. Penghafal Al-Qurannya lebih banyak di Kobong. Makanya kayak ngelihat kayaknya perlu deh diangkat supaya dari Kobong tersebut juga mereka masih bisa layak lah dapat tempat yang baik dan segala macamnya gitu loh. Itu untuk film Kobong. Dan untuk film-film lainnya nggak jauh dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita apa sih yang perlu disuarakan gitu loh, apa sih yang perlu dinaikin untuk kita. Jadi
Jadi film ini nggak sembarang jadi sebuah film doang gitu loh, tapi bermanfaat juga buat masyarakat kayak gitu. Mungkin yang mungkin saya gua tanyain tuh kayak misalnya film nih. Biasanya kan di pesantren gitu kan ada apa namanya susah gitu kan misalnya, apalagi yang udah masih ada istiadatnya itu udah lama jadul gitu. Biasanya tuh kalau jadi jualan sendiri tuh pendekatannya tuh seperti apa biasanya dah? Misalnya kalau misalnya mau izin itu atau langsung syuting atau gimana? Oh itu, kalau itu pasti perlu izin. Itu bagian dari proses sebelum produksi juga kan. Itu kayak izin pemerintah, izin RT RW dan warga juga, terus izin ke orang-orang sekitar yang mungkin berpengaruh juga di situ. Terus juga izin keramaian juga, karena kan dalam produksian juga kita bakal rame, bakal banyak banget gitu, apa ya, kayak mengganggu aktivitas masyarakat lah, beberapa partnya itu akan mengganggu gitu, makanya kita perlu izin yang gitu-gitunya. Berarti Pasti. udah jadi nih videonya. Ada pengaruh nggak misalnya dari video itu misalnya ke ya, pemerintah gitu? Beberapa film alhamdulillah pengaruh, Pengaruh. dan kita beberapa kali juga di daerah Banten. Daerah Banten itu alhamdulillah dipanggil sama beberapa dinas untuk menanyakan apa sih yang perlu dibantu dan apa yang dimaksud dari film tersebut segala macamnya gitu. Karena kan beberapa film juga kita juga diikut sertakan ke festival film gitu. Beberapa festival film, ada beberapa festival. Jadi diikutin, akhirnya berhasil tersentuh lah, walaupun ya agak proses lama lah ya, namanya juga. Ya, Gitu. cuma tahu lah rahasia lah cuma ya. Yang gitu. Berhubung biasanya kan dari Laju Ardi nih. Gue kan biasanya ngeliat di IG-nya gitu, suka bikin video-video singkat itu. Biasanya tuh jatuhnya liburan atau emang ada keperluan gitu, misalnya pas itu lagi di pulau apa itu yang di pantai itu? Yang di Pulau Sangiang. Iya, nih videonya nih. Kalau itu tuh sebenarnya kalau yang Sangiang itu emang kebetulan waktu itu lagi jadi TL tuh tour leader pariwisata di Banten. Jadi kebetulan aja kalau yang itu. Cuman beberapa video mungkin lo lihat yang lumayan proper dari videonya tersebut, itu tuh bagian dari iklan villa itu. Berarti mesti ada sambungan dari hobi lah istilahnya tuh ya. Dari misalnya awalnya dari bikin film pendek, akhirnya juga bisa ada job lah istilahnya lah ya. Makanya kayak serabutan aja udah. Jadi apa-apa tiba-tiba misalnya kayak ada orang bilang lagi ada tamu dari daerah mana misalnya gitu. Di Serang gitu ya. Di Banten sorry. Di Banten untuk ke pulau ini dan segala macamnya minta diantar dan juga dijelasin pulau tersebut dan segala macamnya, ya disikat. Berarti dari misalnya dari apa tadi TL ya? Tour leader. Berarti kan lu harus belajar dulu tuh tentang sejarahnya, apa ada seluk-beluknya. Itu biasanya ada waktu nggak misalnya kalau baca dulu nih gitu? Kebetulan di sana itu gue sering banget ke sana. Oh, kebetulan. Kebetulan daerah itu nggak sering-sering banget sih, tapi lebih ke kayak ada lah sebulan itu 2 kali 3 kali gitu loh, berangkat ke sana. Dan ke sana juga karena kenal sama warga, jadi makanya sering banget ke sana itu. Jadi kayak silaturahmi lah istilahnya ke warga dan segala macem, dan cerita-cerita dari warga, dari masyarakat segala macem. Akhirnya kayak itu bukan sesuatu yang udah nggak harus dihafal gitu loh, karena kan kayak jadi ngikutin sejarahnya juga, dari cerita-cerita juga, jadi nempel lah. Jadi ya udah tinggal berangkat aja. Berarti Pulau Sangiang kan ya? Pulau Sangiang. Beberapa pulau. Salah satu yang paling jauh biasanya pulau apa di? Baru Banten. Baru Banten. Dari Banten doang. Bukan naik gunung nggak?
naik gunung suka tapi capek. Ya, Jadi- jujur itu mah capek, semua juga capek. Naik gunung. Tapi pernah suka. kan? Pernah beberapa kali doang sih kalau gunung. Soalnya lebih suka sebenarnya ke arah ke tempat-tempat pelosok gitu loh. Pelosok. Jadi sebenarnya lebih suka ke apa ya? Kayak pengen tahu aja budaya-budaya di beberapa daerah gitu. Jadi kayak misalnya kayak ke daerah Wonosobo Jauh banget itu di timur-timur gitu lah. Enggak dong, enggak. Enggak ke timur-timur, Enggak, jauh timur, banget. masih agak di Jawa, Jawa. masih Jawa. Masih Jawa Timur gitu. Oh iya, masuk boleh. Boleh kan masuk pasti. Iya, paling ke situ. Wonosobo ngapain itu? Waktu itu cuman pengen lihat ini sih, pemotongan rambut gimbal itu loh. Anak-anak kecil di sana kan ada beberapa anak yang terlahir gimbal. Jadi pengen lihat aja budaya-budaya di sana yang dimana kayak ngelihat mereka pemotongannya dan segala macam ya, acara adatnya gitu. Jadi berangkatlah ke sana gitu. Terus ada ya ke Baduy lah misalnya. Ke Baduynya tuh kalau tahu Baduy dalam atau masih Baduy luar? dalam dan luar. Cuman paling lama waktu itu mah masih Baduy luar sih. Kalau Baduy dalam paling cuman kunjungan doang. Udah aja gitu. Tapi kalau misal kayak berminggu-minggu pernah di Baduy luar tuh. Biasanya kalau di Baduy luar tuh adat istiadatnya pasti kan pernah ikut ngejalanin gitu kayak misalnya Ya, ritual udah gitu. pasti, iya. Enggak sampai ritual sih nyampe Paling sono, yang penting kita ngehargain aturan-aturan yang ada di sono aja. Yang gitu-gitu lah. Terus paling iseng-iseng jadi orang-orang primitif. Primitif survival gitu jatuhnya kan. Jadi waktu itu pernah di salah satu daerah di sana. Jadi daerahnya itu dia di pedesaan, tengah-tengah gunung gitu. Gunungnya itu kelingker gitu, tengah-tengahnya itu ada pedesaan. Gue kesana iseng, ngobrol sama warga segala macem. Karena itu kesana, waktu perjalanan ke sono itu jalannya jelek banget gitu loh. Jadi bener-bener kayak udah iproof teh. Butut Iya ribet banget buat jalan ke sana ya. Ribet banget. Jelek banget jalannya sampai sono. Akhirnya istirahat di salah satu warga dan ngobrol-ngobrol keasikan. Akhirnya coba nginep di situ gitu loh. Akhirnya nginep di situ segala macem, ngobrol sama warga. Dan itu bener-bener listrik dia itu per berapa jam ya? Pokoknya jam 9 malam mati. Itu mati listriknya. Sampai dengan pagi lagi jam 7 pagi baru nyala lagi itu listrik. Berarti itu suasananya gelap aja gitu ya, black out. Iya, gitu. kalau misalnya udah jam 9 udah benar-benar gelap dan itu semua udah masuk rumah semua. Dan kocaknya waktu jadi lagi ngobrol sama si bapaknya teh. Terus Pak numpang kamar mandi itu di belakang. Udah tuh ke belakang, buka pintu, nggak ada apa-apa. Terus nanya, "Pak, kamar mandinya di mana?" "Itu luas," kata. "Luas," kata. "Yang mana?" "Itu bebas aja di mana." Astagfirullah, jadi kayak bener-bener di desanya itu nggak ada kamar mandi. Kebon gitu kali. Jadi bener-bener kayak mandinya aja dia tuh kayak cuman ditutup kain gitu, kotak, tutup kain. Terus kayak ada sumber air gitu lah. Jadi mandinya di situ. Jadi kalau misalnya mau pup gitu ya, mau pup itu benar-benar kayak ya udah aja di sekitar situ. Lah terus nanti misalnya mau ini gimana? Apa namanya sebutannya? Bersihin itunya. Jadi kalau yang sekarang akhirnya setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian kita datanglah ke sana untuk bikin kamar mandi gitu. Jadi sebelumnya gue kan iseng ya, gue iseng mau ke hutan, ke tengah hutannya gitu, untuk bikin. BDW daerah mana ya kalau boleh tahu? Daerah saya daerah Banten. Oh, masih di Banten, masih daerah Banten ya, daerah karena Banten. kebetulan orang Banten. Oh iya siap. Jadi ya kehidupannya di sono itu. Jadi di sana itu waktu mau ala-ala bushcraft lah.
Bushcraft gitu. Bushcraft. Jadi kayak yang primitif kita bikin yang kayak bikin dari tanah gitu, bikin kayak rumah bukan? Oh, iya, jadi kayak gitu. iya. Kayak gitu. Jadi mau iseng lah ke sana kayak lagi bete juga kayak bikinnya ke sana segala macam sama teman-teman. Ya udah kita berangkat ke sana. Berangkat lagi bikin segala macam. Itu benar-benar di hutan tuh. Itu nggak cuman pupnya hewan, Manusia juga ada. jadi kayak kita kayak ngeliat ini pupnya hewan atau bukan, tapi kok kayak nggak aneh gitu loh. Karena kayak kenal nih gitu. Ternyata wah gila sih pas nanya kayak, Pak ini iya kayak gini aja katanya, makanya hati-hati kalau nginjek. Astaga gitu. Akhirnya ya udah beberapa bulan kemudian kita inisiatif teman-teman datang lagi ke sana untuk bikin kamar mandi gitu, toilet. Jadi berarti kalau misalnya perdesaan itu kan masih rumahnya masih tradisional atau udah agak modern gitu pakai batu bata? Alhamdulillah udah pakai batu bata. Yang pertama jalan aksesnya itu kan kurang ya untuk orang lewatin, dan juga makanya kayak jarang dilirik gitu. Kemarin juga ngobrol sama warganya, mereka minta ini itu dan segala macamnya, kita yang pusingnya gitu loh. Jadi kayak ya udah. Tapi tadi kan yang lu bahas tadi kan ada inisiatif dari teman-teman lu gitu kan ya, mau bikin WC. Jadi nggak tuh bikin WC itu? Jadi alhamdulillah jadi. Berarti setiap rumah atau Enggak. rumah itu doang? Kita kebetulan mampunya cuman satu WC. WC. Berarti ya logikanya satu WC itu buat satu kampung gitu. Iya, mau nggak mau karena tapi itu juga terakhir survei itu WC-nya malah nggak kepake. Jadi mereka tuh udah kebiasaan gitu loh. Oh, udah di WC. Iya, jadi kebiasaan mereka pup di tempat yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang katanya kepakainya lumayan ini sih. Jadi adaptasi dulu lah. Mungkin ini agak sedikit ini ya. Iya, Untuk gitu, beribadah jadi- gitu. Untuk beribadah gimana kalau gitu? Atau emang Ibadah ada, alhamdulillahnya ada. Mereka Ibadah. patungan untuk bikin musola. alhamdulillah. Tapi masih ada Iya. itu buang sembarangan sih agak mikir gitu lah kan. ya. Berarti di sana tuh berapa hari kurang lebih, Di? Atau seminggu, 2 minggu gitu? Waktu itu hampir sebulan di sana. Berarti jadi nomaden tentunya. Jadi nomaden. Jadi berarti seperti Iya. survival gitu kan. Jatuhnya gitu, mau nggak mau kan. Berarti kalau makannya lu nyari sendiri atau emang beli? Iya, kalau makan ke pasar ya walaupun Ada effort, pasar, ada effort. effort yang lumayan lebih kan untuk Jalan. berangkat. Jalan kaki berarti dari Wah, naik motor. dari desa Naik itu motor. ke kota Ke gitu istilahnya. kotanya ya, ke kotanya. Turun lagi. Ya cuma ya agak effort, makanya kayak sekali belanja udah banyak gitu-gitu lah. Paling itu, jadi kegiatannya nggak jelas aja kan. Ke hutan, nyari yang susah-susah. Nyari yang susah udah. Ke hutan berarti pengalaman ke hutan tuh berarti cuma itu doang? Atau ada misalnya hutan apa yang agak di Jawa-Jawa gitu seperti Alas Roban? Oh, belum pernah sih. Ke hutan di daerah Jawa belum pernah. Paling ke daerah Jawa itu waktu itu cuman mode nekat. Mode nekat? Iya. Berarti asal gitu datang ke sana. Iya. Jadi seminggu berangkat ke sono. Jadi dari sini emang nge-challenge sih sama temen berdua Dari doang. mana? Dari Bandung atau Dari Banten? Bandung. Bandung. Dari Bandung. Berapa orang tuh kira-kira? Berdua doang. Berdua. Bingung kan? Bete kemana ya? Katanya. Ya udah ke Jawa yuk. Ke Jawa berangkat. Jawa Tengah atau Jawa Timur? Aduh, nama daerahnya Karanganyar. Karanganyar apa tuh di Jawa. Geografi saya agak jelek ya berarti. Jawa Jawa Tengah Tengah ya? ya, Jawa Tengah, Jawa Ya Tengah. daerah situ berangkat ke sono. Terus bingung mau ngapain, akhirnya alhamdulillah ada di salah satu desa di sana nerima kita gitu. Dan itu orang-orang yang baik-baik banget. Jadi daerah situ tuh baik-baik banget. Kita dikasih satu tempat yang dimana kayak itu rumahnya si bapak itu. Si bapak itu tuh kayak punya 2 rumah gitu loh. Satu rumahnya jarang dipakai, akhirnya kita ditaruh di situ gitu loh. Kata si bapaknya kayak ya udah kamu di sini aja dulu ya dan segala macemnya gitu. Kayak itu baik banget sih orangnya. Cuman jadi lucu ya, kita waktu di daerah situ itu sebenarnya kayak sempat horor sedikit. Horor? Nggak horor sih, tapi kayak suasananya aja gitu loh, ngedukung banget buat ke arah sana. Karena kita nyampe satu desa
di daerah desa itu gitu. Kita datang, terus di rumah itu, pas di rumah itu benar-benar sepi banget di jam berapa ya? Kan biasanya kita tuh habis maghrib itu masih rame lah orang-orang yang masih lewat dan segala macam, dan ternyata di daerah situ benar-benar sepi banget. Pas sudah mau malam gitu. Sepi banget. Atau habis sudah maghrib biasanya? Sesudah maghrib itu benar-benar sepi banget. Terus beberapa hari, sehari 2 hari kita ya udahlah ya gitu. Hari ketiga kita nanya, Pak punten, Pade, gua manggilnya Pade. Pade punten, mau nanya, ini kalau misalnya malam emang sepi gini ya? Dulu mah rame kata dia. Cuman waktu itu ada kejadian kata dia gitu. Kejadian apa Pak? Kejadian jadi daerah dulu di kampung ini ada yang hilang. Jadi ceritanya ada suami istri. Aduh, backsoundnya horor nih. Ganti horor. Jadi suami istri di jam subuh mereka mau sholat subuh, akhirnya ngambil wudhu lah di kamar mandi. Ngambil wudhu di kamar Ada mandi. nih kamar mandinya di sini sekarang. Enggak, ada. Enggak, beda tempat. Ke kamar mandi, terus biasalah suami istri kayak istrinya dulu gitu, wudhu, masuk kamar mandi gitu, nanti ditungguin sama suaminya depan pintu kamar mandi ya. Pas wudhu, suaminya itu lagi nungguin gitu depan kamar mandi, nggak keluar kata si Padre, nggak keluar lama, akhirnya terpaksa didobrak sama suaminya. Didobrak nggak ada orangnya nggak ada, tapi ini berdasarkan cerita Pade ya, percaya atau enggaknya bebas itu. Cuman pas didobrak udah nggak ada apa-apa, jadi kayak aneh gitu loh, karena kan kamar mandi gitu. Kamar mandi itu kan maksudnya nggak ada celah apa-apa, pintunya cuma satu doang. Pas didobrak nggak ada orangnya gitu. Akhirnya dicari-cari sama suaminya, nggak ada, sama warga segala macam cari, sampai dengan katanya sampai ke polisian dan segala macamnya. Dan pada akhirnya ketemu di sumur, singkat ceritanya. Sumurnya? Iya, di sumur. Nah, gue nanya kan, Pak De, emang sumurnya di mana? Itu di belakang. Terus gue bilang kan, Pak De, belakang yang mana? Itu yang di kamar mandi, kata. Itu sumurnya udah ditutup, kata. Jadi sumurnya teh semenjak kejadian itu udah ditutup tanah segala macem. Udah nggak jadi sumur. Berarti udah nggak berbentuk sumur nih. Terus akhirnya gue bilang kan, Pak De, yang mana coba mau lihat? Ngelihat lah ke belakang tuh. Nah, sebelum kejadian itu, gue tuh pernah sama si Bagas, temen lo nih. Ya, sama partner gue yang berangkat ke sana. Oh, yang bareng. Sama temen gue ini, gue emang punya kebiasaan di jam 12 malam itu tuh pup. Punya kebiasaan nggak tahu kenapa nih perutnya nih jam 12 pup. Nah, sebelumnya kan pup kan. Dan ternyata pas balik lagi ke yang itu, dianterin sama Pade ke kamar mandi. Pas lihat ternyata sumurnya di samping WC. Kamar mandi gitu Iya, sebelah. bener-bener di dalam WC-nya. Oh, di dalam? Iya, jadi samping WC ini itu ada ini ya. Ada sumurnya di situ. Yang kayak tanah gitu. Udah ketutup tapi cuman kan kayak gue langsung kayak Pade, dari tadi saya pup jam 12 malam loh katanya. Oh iya, terus ada yang ganggu nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Ya udah bagus kata Pade. Cuman kan kayak dari situ juga gue kan punya kebiasaan ya dengan jam 12 malam itu. Jadi kayak pas udah tahu cerita itu, aduh Pade harusnya kayaknya nggak harus cerita deh. Gue jadi jam 12 malam gue harus nahan itu gara-gara cerita itu kan. Mau nggak mau gitu. Di sana itu di desa itu waktu itu kebetulan emang lagi malam kliwon. Malam kliwon, jadi gamelan dan segala macam. Jadi kayak bener-bener suasana itu ngedukung banget gitu loh. Walaupun ya nggak ada sih kayak ditampakin dan segala macam. Cuman kayak di rumah-rumah yang lumayan tradisional gitu ya, tradisional Jawa gitu. Gamelan nonstop tuh kayak waduh kayak gimana gitu kan. Agak aneh sih. Ditambah misalnya kalau misalnya produksi itu kan rumah-rumahnya masih jati nggak sih jatuhnya? Iya, jati masih kayak gitu, masih panggung gitu loh. Masih panggung. Atapnya tuh kebolong misalnya kan? Iya, jadi masih benar-benar kayak masuk tuh
Ya udah, luas atapnya gitu nggak ada loh. plafonnya kan biasanya. Iya langsung atap, langsung genteng itu, langsung atap. Gitu-gitulah. Cuman seru sih akhirnya seru. Karena kan kita ngelihat belajar gamelan juga di sana sedikit gitu lah. Aman berarti kan itu. Aman. Dikira misalnya saya pernah tahu apa gara-gara tahu cerita itu jadi panik gitu enggak kan? Enggak. Walaupun ya panik dikit gitu lah. Ada lah ya. Enggak, ini enggak bisa enggak modal nekat itu sombral. Woi, mana woi gitu. Apa enggak ada? Enggak sih, kebetulan enggak sombral, cuman sesajen sempat keinjak. Aman tapi kan itu. Aman kalau itu. Cuman aduh punten banget Pak De. Cuman ya kita nggak tahu kan, jalan aja tiba-tiba Duk, ada, gitu, tendang. keinjak gitu loh, jadi kayak ada nampan keinjak brak gitu. Jatuh. Cuman kata Pak De-nya nggak apa-apa, cuman kayak Pak De-nya langsung Mukanya langsung langsung ngasam gitu. enggak sih, enggak, sebenarnya asik. dia masih oke aja, cuman kayak dia harus repot lagi untuk nyusun, Nyusun. si sesajennya itu. Gitu sih. Paling apa lagi ya? Karanganyar berarti kan ya. Udah, berarti paling jauh cuma ke Karanganyar atau bisa ada paling jauh lagi, Di? Paling jauh Oh, ngomong-ngomong tadi kan ada backgroundnya di film ya. Ada video nggak misalnya di daerah situ atau nggak ada? ada beberapa video di Instagram udah diupload juga, ada di Instagram. Di yang video di Karanganyar itu atau di mana? Di Karanganyar ada, cuman kayak nggak yang bagian horor kayak gitu. Suasananya paling nggak jatuhnya ya. Iya, paling suasana. Kalau misalnya kayak kalau suasana horor itu kan itu mah spontan ya, jadi makanya nggak sempet. Paling di Instagram tuh yang happy-nya aja udah. Berangkat ke sana. Karena bagian dari ini juga jalan-jalan ini juga bagian dari Refreshing nggak sih jatuhnya? Atau nyari referensi sebenarnya. sama ilmu sama budaya juga soalnya kan? Iya. Jadi film ya. jadi siapa tahu bisa dibuatin film juga kan, karena unik aja kan kita ini, berbagai budaya, berbagai daerah, berbagai kebiasaan. Jadi seru aja nemu kebiasaan baru. Nggak mau nyoba ini di misalnya kita ke dalam kutip horor lah, wisata misalnya yang misalnya terkenal di Jawa Tengah, misalnya Alas Roban gitu. Menarik sih, tapi Takut hilang nggak sih? termasuk nggak percaya soalnya. Nggak percaya. Berarti lu sebagai ini kayak nggak percaya gitu kan ya kalau ada gitu-gituan? Percaya, cuman percaya dengan adanya apa namanya ya, kuntilanak, makhluk gitu. pocong dan segala macamnya. Percaya tapi nggak mau ditampakin aja. Nggak ditampakin. Nggak percaya tapi nggak mau ditampakin aja. Nah, biasanya kalau yang ngomong gitu sih bakal ada sih ntar. Misalnya gitu. Jangan dong. Jangan dong. Bahaya. Nah, balik lagi nih ke film nih ya. Berarti lu kan sebagai asisten nih. Ya. Udah kurang lebih itu bisa udah berapa tahun atau berapa misalnya Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama semenjak lulus 2020? Berarti dari SMK lu ya? SMK atau SMA? SMK ya? Berarti langsung udah jadi ada job, bisa jadi asisten. Kalau job itu dari kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK itu job apa? Syuting seperti gitu-gitu. syuting ya. Waktu itu ikut apa sih waktu itu teh yang lomba Asian Games. Asian Games. Jadi Film-film dokumentasi. pembukanya gitu lah. Oh, dokumenter ya. Iya. Itu paling, terus ya pas lulus baru tuh bikin lah tim sendiri. Buat tim sendiri. Dulu kan masih tim orang lah. Kalau sekarang udah tim sendiri, udah production sendiri, jadi ya lebih enak lah. Enak. Next kalau ada duit lah ya. Amin. Buat apa nih proyeknya gitu? Yang paling idam-idamin lah. Gue mau bikin project tentang bullying sih. Bullying. Iya, mengangkat tentang bullying. Tapi itu berarti lu Mungkin buat ya. filmnya berarti di sekolah atau jatuhnya kan ya? Belum kepikiran sih. Tapi mungkin mengangkat tentang bullying.
Ini aja sekalian bawa film Dilan aja sekalian. Bisa kan itu masuk. Ya, Bisa tapi Ancika ya sekarang. nah, Cika sih. Mm-mm. Nih ngomong-ngomong dari asisten nih. Ada nggak sih lu sebagai minusnya? Plus minusnya? Misalnya jadi asisten kayak gini capek, tapi capek masih wajar lah ya. Nggak enaknya, nggak enaknya. Enak-enaknya lah, jangan plus minus. Nggak enaknya dimusuhin sama tim produksi. Hah? Karena apa tuh biasanya pada pusing? Jadi gue tuh tipikal orang yang kalau jadi Astra ada, itu kan waktu gue yang nentukan, terus juga gue komunikasi antara tim produksi dengan sutradara dan sutradara dengan kalau lupa produser. Itu kan lewat gue dulu kan, sebelum mereka ke sutradara. Jadi lewatin gue dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada kesalahan apapun, sutradara ngomel ke gue. Iya. Ya gue mau nggak mau kan ngomel ke mereka nih. Ya bagian itunya. Terus juga kayak masalah waktu. Masalah waktu gue tuh tipikal yang kalau misalnya dalam produksian, misalnya call crew udah di jam 7. Kru sudah prepare segala macam, dikasih waktu 20 menit misalnya 20 menit 7.20 gitu, 7.20 udah prepare semuanya, udah siap semuanya gitu, dan 7.30 udah mulai syuting produksi gitu. Nah di per menit ini gue tuh tipikal orang yang nggak bisa kelewatan. Misalnya mereka 7.20 udah harus selesai ya, tiba-tiba 7.21 1 menit selesai, itu gue udah marah banget. Jadi kayak langsung udah nggak bisa banget. Gue kayak ngelihat ini 1 menit kita udah habis nih gitu. Sedangkan dalam produksian itu menurut gue 1 menit itu berarti banget supaya kita mendapatkan produksian yang sehat, produksian film yang sehat gitu. Makanya kalau misalnya udah 1 menit kelewatan 1 menit nih, gue udah kayak ini gimana sih 1 menit udah cerewet banget udah. Anak-anak tuh udah kayak sebel gitu, apaan sih ini orang segala macem. Gue udah kayak bodo amat lu mau sebel segala macem, yang penting produksian jalan dengan tepat waktu dan lancar. Yang ya walaupun ujung-ujungnya tetap aja di selesai produksian kita udah have fun bareng lagi, karena kan ya mau nggak mau kita tetap aja nggak bisa gitu loh dengan suasana yang masih dengan produksian gitu. Karena kan suasana produksian itu benar-benar kayak orangnya udah serius semua, mukanya udah galak-galak semua gitu. Main-main. Tapi kalau udah rap, udah jadi, udah selesai, udah plong gitu lah ya, udah bebas gitu. Minum-minum bareng, air putih. Iya. Ngomong-ngomong ada air putih itu, di sana juga ada air putih tuh. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh. Itu ada sengaja dikasih. Paling itu di film nggak enaknya disebelin sama anak-anak, sama tim produksi. Tapi enaknya dalam sebagai asisten sutradara enak semua sebenarnya. Enak semua. Paling enak dapat duit. Nggak seberapa lah ya. itu paling nikmat sih, itu paling nikmat. Ya walaupun sama nggak enak itu. Lucunya ini juga sebagai curhatan anak-anak ya. Kadang-kadang kayak mereka yang bak big book, mereka yang benar-benar sibuk dan segala macamnya, kadang jarang dilirik gitu loh. Jangan dilirik. Iya. Lirik tuh maksudnya kayak ngeliatin, diperhatiin gitu atau leos aja kalau bahasa Sundanya. Kalau maksudnya jadi gimana ya? Kayak produksi film itu banyak orang yang ngelihat cuman karena siapa yang berperan. Ya walaupun itu baik ya, maksudnya ya itu bagus juga, itu harus diperhatikan juga segala. Cuman jarang orang ngelihat siapa di belakangnya. Iya, titel kredit. Pernah nggak lo liatin? Pernah nggak lo baca satu-satu segala, atau enggak lo biasanya tuh ini kalau siapa ya yang bikinnya segala macam gitu. Kalau titel kredit tuh biasanya kalau misalnya lagi film apa, biasanya nunggu kredit scene. Biasanya kan polisi nungguin tuh sampai kredit scene ada pasti. Gak akan peduli kan dengan tulisan itu ya, soalnya panjang. Padahal itu adalah orang-orang yang hebat lah istilahnya di balik itu layar jadi itu gitu. Makanya kayak tapi itu bukan bagian dari nggak enak sih, gak enak sih paling itu. Ya gitu sih, kalau enaknya banyak enaknya.
produksian seru juga, kayak kenal banyak orang juga kan, dari teman-teman yang dimana random kan, dari berbagai daerah juga, dari talentnya juga berbagai daerah. Ya, paling itu udah paling enak gak enaknya gitu sih. Oke. Ya begitulah yang bisa gue sampaikan dari seorang Lajuardi Imani yang dulunya seorang asisten sutradara, sekarang menjadi fokusnya apa sekarang? Kuliah dulu ya, yang penting tamat dulu aja. Mungkin segitu aja. Mungkin ada, insya Allah kalau misalnya ada rezeki bisa kameranya ini jelek kayak gini. Oke, berarti gue Jafar Janita pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jadi tetap nonton podcast Kosan.